kita ngomong window dressing, ini yang ada window undressing ini, Pak. Window dressing. Waktu itu kan aku juga nggak terlalu optimistis window dressing ya Pak. Aku paling lihat dikap-dikap aja. Taunya jauh dari kenyataan ternyata. Kita nyangkanya biasa, Pak. Ternyata yang keluar yang ada minggu-minggunya, Pak. Ternyata nggak biasa, Pak. Kayak nggak biasa ini. Iya Pak. Nano-nano Pak. Ini kan bahasan kita kali ini, kita punya tema betting the uncertainty. Nah, kita kan tahu nih Pak, seminggu terakhir ini kita kena yang namanya ombak tsunami nih Pak. Dari salah satu big caps yang dihajar digantung seminggu ARB berturut-turut nih Pak. Yang akhirnya jadi black hole menyeret satu IHSG masuk ke tempat sampah. Nah, di satu sisi kita juga tahu inflow ini masih masuk ke beberapa extent Pak. Dan yang kita tahu kan memang kita sempat confident bahwa yang selama ini lagged adalah BRI, dan BRI ternyata price action-nya pun bagus gitu kan Pak. Yang di luar prediksi adalah Telkom dan Astra yang terimbas. Benar, yang agak di luar ekspektasi kan cuma Telkom dan Astra yang terimbas dari saudara tuanya ini Pak. Iya benar Pak. Mereka related Pak. Nah, kira-kira nih Pak Fahrul dengan kondisi yang dengan kondisi yang ada nih Pak, dengan market saat ini dan flow saat ini dan China yang mulai melonggarkan aturan lockdown, Indonesia bahaya nggak sih Pak secara flow? Kalau secara flow itu kan udah sesuai sama berapa ya, tapi kan kemarin itu gara-gara nggak bisa masuk China, orang pada masuknya Indonesia. Yang kejadian gini, kalau memang China itu makin hari makin dibuka, ya akan kejadian itu adalah flow, ini flow global dulu ya, flow global itu jumlahnya belum nambah kok, masih berkurang pada dasarnya, gara-gara mau nggak mau kita harus sadar bahwa arah bunga ini masih naik. Nah, jadinya flow global itu berkurang, terus mereka milih-milih. Itu yang kejadian sekarang. China itu likely tahun depan itu coming from behind. Itu yang kejadian, jadinya coming from behind, orang pindah ke sana dulu, itu kejadiannya. Bukan gara-gara Indonesia nggak bagus, orang by flow pindah ke China dulu, itu yang kejadian. Nah, ini yang membuat di luar ada mikrofaktor, ini mikrofaktor ya, kita obrolin tadi itu ya, ada saham yang extraordinary itu, di luar mikrofaktor itu, di sisi dari sisi makronya juga secara relatif China itu lebih menarik. Sementara waktu, paling enggak. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan nih Pak, ini kan karena ada shock sementara bahwa China menjelang reopen, sehingga ada portfolio rebalancing dari fund-fund asing yang migrasi sementara fund-nya mereka dari China stock ke Indonesia stock, ada beberapa yang balik ke China stock. Nah, padahal kalau kita lihat dalam jangka panjangnya, efek dari pembukaan ekonomi China ini kan lebih bagus untuk Indonesia ya Pak ya, karena dengan China reopening bisa rebalancing demand dari penurunan demand di Eropa gitu kan Pak sebetulnya. Sehingga kan sebetulnya kalau kita ngomong rebalancing dari China, otomatis kan harga dari komoditis ini sendiri kan terlihat lebih kecil Pak. Yes. Ngelihat ada downside di komoditi, tapi downside di komoditinya mungkin hanya sampai kuartal 1 2023, habis itu rebound, kan kira-kira gitu. Tapi kayaknya marketnya udah mulai lebih dulu nih kok, kayaknya kok. Jadinya apa yang terjadi belakangan ini ya, kemarin saham komoditi itu pada di belakangan jadinya nggak Iya. masih oke. Iya. Jadi kayaknya Nah, di satu sisi Pak, kalau kita ngelihat apa yang kita expect terjadi di Q1 maju, berarti boleh dong kalau kita berharap apa yang kita expect untuk rebound di Q2 dari komoditi yang mungkin akan normalize di Q2, mungkin akan normalize-nya lebih cepat nih Pak, di bulan Januari
Februari Maret mungkin udah normalize nih karena China mungkin reopen lebih cepat daripada yang kita harapkan gitu kan. Yes, China reopen lebih cepat, sentimen di komoditi bagus. Ini oke kok, sentimen di komoditi bagus, tapi liquidity nggak banyak. Kita nggak bisa nge-call index tetap kayak gitu. Nge-call Oke. itu nggak akan kemana-mana, tapi cerita mirip kayak di tengah tahun 2022 ketika saham komoditas O- maju, tapi IHSG-nya nggak kemana-mana. Fenomenanya masih akan kita lihat kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat bahwa ada peluang IHSG nggak kemana-mana walaupun ditopang komoditi, Pak. Karena kan memang boleh dibilang kapitalisasi emiten-emiten komoditas ini kan cenderung kecil ya, sehingga kurang bisa drive dari arah IHSG itu sendiri. Mungkin kurang lebih gitu ya, Pak ya? Iya benar. Jadinya apa namanya nggak terlalu banyak arahin. Jadi kita masih harus lebih selektif sih. Kalau aku sih kedepannya makin lebih selektif lagi. Anyway, ini ada yang bilang aku Kadang gambarnya sih sering putus-putus, Pak. Masih lanjut. Boleh. Oke, sorry. Kali ini Pak Fahrul yang dibegal ya internetnya ya. Jadi kurang lebih saya rekap pembicaraan secara selama 10 menit ini. Nah, ini Oh, halo nih. Mudah-mudahan udah mantap nih. Udah nggak putus-putus lagi ya harusnya ya. Udah lancar. siap. Oke, ya siap. Tahu rekap, Pak. Ternyata udah join duluan. Iya, iya. Oke, oke. Oke, jadi mungkin saya rekap dulu buat teman-teman yang tadi sempat putus-putus. Jadi kita tadi sempat bahas masalah arah flow dengan China yang mulai melonggarkan aturan COVID. Ternyata kan memang apa yang kita ekspektasikan bahwa komoditis akan melemah di Q1 2023, ternyata komoditis ini mendapatkan shock lebih dulu dan ada shock terhadap flow di IHSG yang awalnya kita dapat flow dari China kesedot balik ke China dengan China yang mulai reopen. Cuma secara garis besar kita bisa melihat bahwa dengan dibukanya China arah ke depan sih komoditi bisa normalize-nya normalize yang di atas ya Pak ya. Karena Iya, masih dengan setengah skenario stagflasi kita, Pak. Boleh resesi dan ini, tapi harga komoditas tinggi. betul, Fundamental ekonomi, fundamental Indonesia makin kece. Tapi liquidity-nya makin nggak ada, Pak. Liquidity kurang nih. Ini cerita liquidity kurang ini yang aku selalu bilang bahwa kita di market harus hati-hati. Liquidity itu oke. pada balik ke real sektor. Nah, cerita liquidity kurang ini memaksa kita selektif itu jadinya. Oke, jadi istilahnya kalau dari 800 emiten saham yang dulu banjir likuiditas, istilahnya kita cap-cip kembang kuncup semua ada likuiditasnya, naik dikit Ya. langsung makan, naik dikit retail makan. Next year, kita nggak bisa ngawur untuk dalam tanda petik betting ya Pak ya? Sulit. Nggak bisa betting kok. Kita nggak bisa betting tahun depan itu sama kayak aku lihat itu kita mesti rajin-rajin baca report, mesti rajin-rajin ngeliatin earnings, ngeliatin dividen yield kok. Itu ada company Ya, batu bara, dividen yield-nya gila-gilaan loh kalau kita aware. betul. Jadi Belum di appreciate market. kalau boleh dibilang dividend yield ini nanti yang membuat emiten batu bara ini in the end too cheap to ignore ya Pak ya? Akan ada kejadiannya tuh chip to ignore. Iya, ya. Andai kata emitennya turun dengan dividen yang diproyeksikan bisa sampai di atas 20%, Nah, ya itu harus dia kok. orang Harus berani masuk sih. harus berani masuk sih karena di atas 20% itu bukan yield yang kecil gitu kan untuk level Kecil, ya. dividen. Jadi ya kita harus bisa pintar-pintar memilih emiten mana yang bisa memproyeksikan pemberi dividen yang paling generous gitu kan. Iya, benar. Nah, kalau kita sesuai tema nih Pak, betting di uncertainty. Sekarang ini kan uncertainty yang paling gede ada di sektor teknologi. Iya, benar. Dengan suku bunga yang kemungkinan besar akan stay di atas,
Dan yang seperti kita bahas sebelumnya bahwa suku bunga nggak akan melemah sampai kemungkinan 3 bulan akhir tahun 2023. Nah, sedangkan kita sendiri tahu nih Pak, bahwa sektor tech ini beberapa sahamnya, harga sahamnya, banyak yang sudah balik sebelum rally tahun 2020-2021 Pak. Iya, kalau aku bilang sih normal kok. Ini kita udah masuk ke market normal. Kalau menurut Iya, saya, kalau buat trading-trading aja ya kita bisa lihat ini. Tapi kalau kita mau betting banyak, gua lihat no. Tech sektor enggak. Sulit. Sulit ceritanya. Kalau kita mau betting naik banyak gitu posisi sulit. Itu yang aku lihat kok. nggak akan ada lagi Sekalipun pesta. udah nggak akan lagi pertapora mungkin di awal-awal ini sampai Januari Februari sekalipun ada hal yang bagus banget di tech sektor, marketnya udah, kalau menurut aku sih market investor sekarang udah skeptis. Oke, Skeptisnya setengah mati ini kok. oke. Nah, untuk mengembalikan tingkat confidence terhadap tech sektor yang udah mulai skeptis ini, menurut saya nggak bisa balik dalam waktu setahun ya Pak ya kayaknya ya. Nggak bisa, nggak balik dalam 1 tahun nih. Ini agak lama, agak lama, agak lama. Jadinya Ya, kalau ada yang mau result yang bicara ya. result yang bicara, abis itu bisnis structure kok. Kalau aku ya, aku punya personal view itu bisnis structure yang di kondisi inflation itu yang paling jalan. Itu bisnisnya mesti yang spesifik kok. Yap, Mesti yang spesifik, kita nggak bisa ngomong customer acquisition dan lain-lain karena pasti mahal. yap, Dan hal kayak gitu udah nggak dibeli lagi sama investor. yap. Nggak ada yang mau value perusahaan dari jumlah account, number of account itu udah nggak laku Pak. Udah nggak laku, nggak laku. GMV, TPV udah nggak laku Pak. Udah nggak laku Yang lah, udah. lu jualan berapa, lu cuan berapa. Iya benar, udah makin ke sana tuh arahnya. Nah, kalau boleh dibilang Pak, berarti walaupun banyak harga saham tech yang sekarang udah balik ke kondisi sebelum rally, dengan fundamental yang mungkin jauh lebih baik daripada waktu itu, berarti kan boleh dibilang banyak beberapa saham tech yang under value nih Pak sebetulnya. Under value, Karena benar, under value, tapi next itu apa belum bisa katalisnya kok? Ada apresiasi, ini kah? Hah? under value tapi belum bisa diapresiasi ya ini ya. Belum bisa diapresiasi, belum bisa diapresiasi. Karena yang aku selalu percaya itu saham itu baru akan naik kalau kalau masa capex cycle-nya udah dekat kok. Masa Yap. investment-nya udah dekat, masa corporate action-nya banyak udah dekat. Ini corporate action udah selesai semua kalau kata gue. Ya, kalau kita ngelihat berdasarkan cycle yang ada, next cycle mungkin cycle gedenya 2026 ya, Pak ya? 2026 ya, 2026 bisa sih. Kalau walaupun gue ya berharap 2024 juga harapan gue, tapi kalau mau lebih realistis lagi ya kayak Kobernat tadi, mungkin 2026 udah agak jauh tuh ceritanya. Nah, karena kalau saya lihat dari economic cycle-nya, sekarang kan posisi downturn nih. Posisi Downtown, benar. downturn nanti harus apa ya? Harus recap lagi, harus pullback lagi, mereka harus konsolidasi lagi, dan dari masa konsolidasi ini sampai mereka bisa keluarin capex lagi kayaknya kan at least biasanya butuh 2-3 tahun kan, Mbak? Yes, 2-3 tahun. 2-3 tahun, sentimennya jelek, kredit lain susah, nyari funding baru juga udah berat. Tidak, harus dilewatin dulu ini kok, kondisinya sih. Benar. Dan ini adalah waktu seleksi alam nih. Waktu seleksi alam, benar. Waktu seleksi alam. Kalau udah ceritanya arahnya kayak gini, tadinya kan kita pikir 2022 atau 2023 kita harus selektif gitu, ngelihat tech mana yang jadi. Ternyata nggak segampang itu juga jadinya kok. Not that easy, itu yang belakangan aku mulai realize ya. Sama kayak bank digital juga, ya seberapa cepat mereka bisa customer acquisition, seberapa cepat juga mereka bisa ngasih lending, kan kayak gitu orang lihatnya. Benar. Dan ternyata pace-nya tidak secepat yang kita harapkan. Nggak bisa kemarin, ekspektasi market terlalu ini sih, market terlalu lihat perubahan itu permanen, padahal nggak. All Terlalu the things confident. sebalik normal. Iya. Mungkin bisa dibilang pada waktu COVID kita merasa semua perubahan bisa menjadi permanen. Yes, itu yang divaluasi, tercermin divaluasi IHSG dan perusahaan tech waktu itu. Dan ternyata ketika COVID-nya perlahan mulai hilang, ternyata nggak sepermanen itu loh. Ternyata orang Ya. masih harus kantor loh. Nggak Ya, bisa benar. WFH loh.
dan ternyata work dari remote area itu nggak selamanya bisa diberlakukan gitu kan. Iya, benar sekali. Banyak Itu habit-habit kan, ternyata restoran balik penuh gitu kan, nggak benar kok. main. Jadi mungkin ini yang membuat orang menjadi skeptis ya Pak ya. Iya, bikin orang jadi skeptis sih. Kalau aku sih justru ini kalau dari sisi investor sih makin hari kondisi itu makin tough. Itu untuk sisi new economy itu makin tough. Ada Iya, opportunity, cuman kalau dari aku sih ini aku nggak masuk sekarang, aku nggak masuk. No, ada yang bilang oke ini bisa turnaround cepat dan lain-lain. Kalau aku memilih kondisinya hati-hati dulu. yes. Mungkin kalau kita mau betting di uncertainty, ini bettingnya masih terlalu panjang ya Pak time frame-nya kalau boleh dibilang ya. Terlalu panjang, terlalu panjang, terlalu panjang. Terlalu panjang kalau aku lihatnya kayak gini bahwa kalau kita masuk di sini fasenya aku takutin kita masih dapat kebagian cuci piringnya ini kok. Cuci Loh, piringnya belum berakhir. cuci piring belum selesai, itu dia masalahnya. Kecuali punya sabun banyak ya silahkan. Kalau aku sih nggak punya sabun kok. Ya, jadi kalau dalam kondisi kita sabunnya nggak banyak, pas-pasan, ya Iya, kalau bisa sering-sering cuci piring gitu kan. iya. Kita pilih Tapi ini, cash ya ya. benar. Kalau aku lihat justru ini fasenya ya private equity masuk lagi. Ini fase kalau untuk di tech itu bukan fase kita di public market main. Ini udah bukan fase kita main lagi kok. Ini fasenya ya mereka balik lagi ke private market, apa namanya private marketnya, investornya dealing after this mau strukturnya gimana, apakah struktur bisnisnya berubah, mana yang kita lihat lebih oke, itu yang paling penting sih. Struktur Ya, bisnisnya oke, kelihatan, baru kelihatan tuh bottomnya kira-kira gimana. benar. Ini Baru mereka kita dari public market bisa masuk, aku lihatnya gitu. benar. Ini mereka harus nentuin bentuk dulu. Tapi betul loh, benar. Bisnis model yang survive yang seperti apa? Karena yang Yes. selama dikasih didewakan ini kan ternyata bisnis modelnya nggak bisa kasih duit kan. Ternyata selama ini yang oh bisa monetize ternyata setelah bertahun-tahun nggak bisa monetize juga gitu kan. Iya, belum belum berhasil. Kalau aku sih lihatnya kemarin kan memang karena optimisme itu udah bisa masuk ke public market kan. Public market appreciate. Ya. Kalau di Ternyata kondisi sekarang ada berubah lagi, public market belum bisa appreciate. Itu yang aku lihat. Harus ya doing again bakar in. akhirnya emitennya dibakar hidup-hidup nih. Ya, nah bukannya emitennya nggak bagus kok. Emitennya bagus ada masa depan, tapi ini bukan porsi kita di public market sekarang. Kita mesti paham porsi kita masing-masing kan. Benar. Ini bukan Ya, appetite kita. Kita bukan buat kita bukan beda. bukan visi yang bisa dibawa invest sampai 10 tahun, valuasi naik turun, nggak liquid itu bukan tipe-tipe Iya. public market gitu kan. Iya. Nah, Kita di public market kan cuman minority pada dasarnya. Kalau kita mau minority, kita hanya akan bisa already at some certain level itu ceritanya. benar. Kita harus masuk di posisi yang udah cukup siap gitu kan, nggak bisa yang Cukup terlalu siap. mentah. Nggak terlalu mentah, nggak bisa. Kecuali kalau Oh, mentah itu, kecuali kita bisa punya vote, kita bisa ngubah strateginya kayak gimana. Itu kan kita udah kayak di private market itu bisa, nggak apa-apa. Kecuali kalau kita jadi PE-nya ya boleh. Kalau gua misalnya ada Bernard Fahro private equity, kita masuk kok. Boleh ini kok. Lagi ini kita cari harganya kan. kesempatan kita Kesempatan. reselin gitu kan. Iya, benar. Tapi berhubung kita retail, Kita ya retail public market. Beda mikirnya beda. Kita di sisi ini aku selalu ngobrol itu wah kita ini mungkin aku cara pandang berbeda aja ya kok ya. Orang bilang kita harus mikirnya jangka panjang, mirip investor besar, mirip mirip pemain besar gitu. Supaya kita punya dapat untung besar juga. Kalau aku selalu lihatnya kita harus tahu juga takaran kita di mana. Nah, itu dia. tahu diri Pak. Tahu diri, benar. Kalau kita Masalahnya memang kecil, ketika mereka salah action, mereka tetap kaya Pak. haha, ya kayak gitu ya. Kita investor cumi-cumi salah action Iya. miskin Pak. Ya, benar. Itu kejadiannya. Iya, benar. Karena itu kalau saya ya ini prospeknya bagus, tapi ini bukan porsi kita. Nah, aku sih gitu. Kita lihat Benar. kayak gitu. Ya, di sabun kita banyak, ya udah siap Iya. segala Iya. kondisi gitu kan. Iya. Kalau aku Nah, jadi private equity ini aku ini masuk nih. Banyak aku nanya, aku tawar-tawar ya ini mau gimana. Gua ubah model bisnisnya yang lebih oke gitu. Aku nawar. Tapi ya kalau aku di public market enggak.
sih, Bro. Oke. Nah, kita kan sekarang udah tahu nih Pak, ternyata betting di uncertainty-nya not as good as it looks gitu kan. Iya, benar. Yang certain apa nih Pak? Yang certain yang aku lihat kok, ini aku bicara data ya. Nah, Orang boleh cerita upah minimum naiknya nggak banyak, 7%. Tapi Oke, data BPS itu nunjukin itu kan upah minimum itu regulasi pemerintah kok. benar. Tapi data-data BPS nunjukin bahwa per bulan 8 kemarin, kenaikan upah nasional rata-rata 12%. Exactly. Jakarta 30%. Exactly. Udah Data tembus. itu udah tembus gitu. Jadinya yang Udah. aku lihat itu ke depannya yang lagi ongoing diapresiasi sama market, ini lagi ongoing ya ini pelan banget. Tahun depan memang tahun hati-hati. Tahunnya memang tahun defensif. Aku sih tetap conventional call, aku suka consumer. Nah, ini kalau boleh disadari apa enggak ya Pak ya? HMSP Hmm? 2 bulan terakhir ini market gonjang-ganjing seperti seminggu terakhir dia turun selalu ada orang yang collect gitu kan. Iya, benar. Mayora seminggu terakhir market mau seperti apapun Mayoranya kuat Pak Nagra. Yes, setuju kok. Bang benar, itu lagi Unilever story. paling tarik Pak, yang paling underdog Unilever, orang paling menganggap remeh Unilever. Ketika kemarin dia bagi dividen 29 November Rp70, itu dia dalam posisi 4610, 4590, itu bahkan saya sampai nggak berani nge-call lah. Karena saya takut, oke, dividen trap nanti bisa di 4.500-an, level kritis nanti bisa ke 43. Ternyata setelah bagi dividen naik, Pak. Ya, benar. Jadi, Nggak sejelek yang diperkirakan. Itu dia. jadi Appetite-nya dari udah balik. emiten yang saya lihat, ini sih bentuk akumulasinya udah kelihatan cukup solid. Yang buang-buang udah kelihatan nggak ada gitu. Yes, Jadi sudah menurut saya selesai. udah selesai. Ini udah selesai. Jadi piringnya udah dicuci bersih, udah masuk ke dryer. Ini siap untuk pesta ini udah. Setuju kok. Siap untuk pesta. Tahun depan yang ngedragnya liquidity, tapi ya aku percaya saham consumer masih bisa naik ini. Ada Ya, ya. potensinya besar. Market yang mirip dengan ini itu market abis krisis 2008 kalau Kobetat aware. Ya, Yang narik ke yes. atas dulu consumer dulu kok. Yes, Begitu yes. kan ini. Jadi mungkin tahun depan orang ada recession or any crisis kita nggak tahu ya. Kita cautious. Tahun depan aku cautious banget. Aku nggak bullish tahun depan. Aku sangat hati-hati. Indeks turun bisa, tapi ya aku percaya at any downturn yang bakal naik duluan itu consumer bisa. Consumer dulu, Oke. ya. Sekarang kan kita sekarang kan kita Consumer setuju dulu, nih Pak, baru consumer ya, ya consumer. Hmm. Silakan kok ya, lanjutin. jadi kan kita setuju nih, memang consumer ini yang paling certain untuk jadi superstar di tahun depan. Nah, tadi saya keburu motong nih. Setelah consumer apa nih, Pak? Habis consumer aku lihat habis 2024, habis itu selesai, aku baru suka properti sama semen kok. Sampai juga Berarti, tinggal nunggu naik itu. berarti consumer ini cukup lama ya, Pak ya, kalau dari pandangan Pak Cukup lama, Fahmi? cukup lama, cukup lama. Tahun 8 itu cukup lama. Aku tahun depan itu hanya yang benar-benar aku clear call itu consumer. Itu clear call itu. Itu blue ocean, nggak ada tantangan. Kalau masih mau nge-call properti, semen tantangannya masih banyak tahun depan, Pak. Oke, oke. Kayak bunga masih tinggi, terus ada pemilu dan lain-lain. Aku biasanya agak berat tuh. Aku baru suka mereka kalau nantinya itu tren bunga udah turun habis pemilu 2024. Oke, oke. Itu baru orang berani lah untuk belanja-belanja karena lebih certain kan? Yes, baru belanja-belanja lebih sertan ya. Oke. Nah, Anyway, ini ada yang nanya metal nih. Kalau metal, kalau aku lihat kita hanya agak kita betting sama global ya. Ya, kalau aku sih lebih lihatnya gara-gara China reopening ini ya bisa ada some positive sentiment on metal. Tapi how long ini bisa bertahan gimana ya? Kalau aku sih lihatnya at some point walaupun China bisa narik metal dalam jangka pendek, mungkin sampai awal tahun atau tengah tahun depan, tapi sentimennya abis outlook 2023 sama 2024 yang apa
yang perlambatan investasi dunia masih ada, aku sih nggak melihat ini potensi bisa di long panjang kok. Itu yang aku lihat. Oke. Energi sendiri, Pak. Coal, oil. Apakah kita tetap bullish on oil dengan kondisi saat ini oil terkoreksi cukup dalam? Aku lihat, ya, aku masih bullish sama oil. Aku nggak takut sebenarnya. Ya, sebenarnya sih saya ngelihat ini tuh market oil, Pak. Ini mirip kayak coal tahun 2020. Waktu itu kita sangat yakin bahwa coal akan bullish. Cuma waktu itu kan memang belum real kelihatan, belum ada demand yang meledak dan harga coal-nya adem gitu kan, Pak. Iya, iya, Tiba-tiba. benar. Nah, ini yang saya lihat di oil nih, Pak. Oil ini kemungkinan kan sekarang masih sideways di bawah dan kemungkinan besar di bulan 3, bulan 4 ini baru kelihatan jalan nih. Iya, Oh, agree gue. Tapi oil itu agak belakangan sih kok. Gue suka apa namanya on oil. Cuma kayaknya jalannya agak belakangan nanti kok. Ketika orang udah sadar bahwa ini ya yang gue lihat ya, tahun depan itu on ekonomi itu orang terlalu pesimis sekarang. Terlalu Oke, pesimis untuk 2023, tapi terlalu optimis untuk 2024-nya. oke, oke, oke. Jadi ini yang belum ter-accept di market ya, Pak ya. Sehingga masalah oil pun ini akan lebih laggard ya. Agak lengket ini. Karena ini kok yang orang itu belum aware itu bahwa harga mahal ini udah bikin new base baru di atas. Harga batu bara udah bikin new base baru, dan harga oil soon juga bikin new base baru. Nah, ini 80 sampai 100 itu baru nanti. ada Michael Yoh nih, Pak. Ini kita coba tarik nih. Dia Iya, punya tarik view ya apa Michael. nih? Gimana kondisi dia selama seminggu ini? Iya. Biar kita libas puzi, Pak. Kalau kondisi aku, Pak, kondisi aku udah zero. Oke, Kondisi luar aku biasa. zero, Pak. Luar biasa, zero money market fund. Luar biasa. Jadi ini udah at any position udah siap re-entry lah ya, Pak ya. Siap untuk Siap rebalance. re-entry lah. Iya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nikel nih, Pak. Kalau saya sendiri melihat bahwa nikel ini akan dijaga di level 20 sampai 25 ribu ya. Karena di level harga yang terlalu tinggi, Tsingshan pun sebagai penguasa nikel sadar kok. Nikel yang terlalu mahal juga nggak akan ekonomis untuk diserap dalam industri EV. Iya, iya, benar, Pak. Bahkan Tsingshan sendiri yang melakukan short ketika nikelnya terlalu mahal gitu kan. Jadi kayaknya emiten nikel masih sideways ya Pak ya, mungkin kalau kita lihat ya. Iya, iya, benar. Masih sideways sih kalau aku lihatnya. Nikel ini harganya boleh naik itu dia, tapi untuk equity-nya itu kita nggak sure harga naik itu berapa lama gitu. Sama kayak batu Yes, bara, nggak batu bara kan awalnya gitu juga tuh. Itu tuh pas 2020, 2021 udah mulai ada kenaikan, cuman kita kan nggak sure berapa lama. benar, benar. Ini fasenya nikel masih di situ. Jadinya kalau aku saranin sih mungkin nikel itu bakal jalan banget itu at some point at some month di bulan tahun depan kayaknya ya. Mungkin bulan 4, bulan 5 itu baru ada harapan bahwa kita bisa ngelong gitu, bisa convince gitu. Ini naiknya banyak. Nah, ini kan hubungannya sama long nickel yang kita prediksi mungkin tengah tahun depan nih Pak. Iya. Ada satu bisikan nih Pak. Ini kalau tahun depan tema yang lagi hot untuk jadi pusat inflow, EV-EVan mau dijalanin lagi nih Pak. Kira-kira ini inline nggak sih Pak dengan pandangan makronya? Masuk akal nggak sih Pak? Di luar EV-nya bandarmologinya? EV-nya mau dijalanin lagi tahun depan. Kalau sekarang sih aku masih skeptis kok. Sekarang skeptis. Tapi kalau tahun depan dijalanin at some point, terus kita udah kelihatan the Fed-nya udah mau turun, funding-nya udah mulai ada, aku bisa lebih percaya sih EV-nya. Dan itu terjadi di atas bulan Agustus ya. Kenapa? Dan itu pasti akan terjadi di atas bulan Agustus kemungkinan besar. Atas bulan Agustus untuk kemungkinan. Benar. Ya, ya, ya. Nah, ini Pak, ada yang
menanyakan beberapa bulan lalu, sebetulnya bukan beberapa bulan lalu sih, kita bullish dengan properti itu di awal tahun ya. Awal Dan tahun, walaupun tapi akhirnya saya kecewa sebenarnya Pak. Aduh, ini karena flow-nya tidak mengikuti arah dari money flow-nya. ya. Jadi flow-nya nggak mengikuti arah pergerakan uang realnya, di mana memang di pergerakan uang realnya ya memang pasar propertinya jalan gitu kan, Pak. Pasar propertinya jalan. Oh ya, ingat ya bahwa awal tahun itu ya aku bullish pasar properti, Pak. Kalau Heeh. saham properti ada beberapa hal yang membuat aku lihatnya nggak bisa naik banyak karena udah mau dekat tahun pemilu, habis itu bunga udah mulai agak naik, terus ini ceritanya tuh uang balik ke real sektor yang ada itu yang beli properti zaman pandemi itu pada jualan properti sekarang. Yes, yes, yes. Pasar sekundari itu belum kering. Ya, secondary-nya sekarang penjualnya berubah, Pak. Berubah Dari kan? yang dimakan sama pembeli pandemi, nah sekarang pembeli pandeminya pengen TP. Pengen TP karena bisnisnya udah jalan kok. Jual rugi pun nggak apa-apa, asalkan buat modal kerja bisnisnya kan itu kejadiannya sekarang tuh rame-rame Benar, tuh. benar. Tapi ini, Pak, kalau kita lihat sebetulnya properti di luar Jawa ini masih sesuai tesis kita, Pak. Angka penjualannya CTRA itu masih sesuai tesis kita bahwa properti di area-area kelapa sawit, di area Kabupaten Batubara itu boom. Dan ada seperti di area situ, ya CTRA. Dan terlihat ketika marketnya apa, yang paling siap stabil siapa? CTRA. Ya ya benar kok. Itu lumayan kuat sih. Tapi ya Tapi nggak bisa yang aku full, nggak bisa hmm? yang bullish seperti katakanlah coal atau nikel pada masanya, kan nggak bisa seperti itu. Masih belum benar-benar mendukung gitu kan. Belum mendukung. Jadi di fase kayak gini, di fase properti kayak gini, properti itu bisnisnya jalan. Ini kok bisnisnya jalan bagus. Itu sama kayak batu bara awal-awal 2021 itu bisnisnya jalan bagus, tapi market belum melihat itu ada kenaikan. Kapan itu butuh, kapan kita harus lihat kapan perusahaan-perusahaan properti ini butuh funding, itu biasanya baru aksi marketnya itu bisa bikin naik. Dan aku rasa, aku lihat sih baru bisa jalan, mereka butuh funding baru, corporate action baru, after pemilu kok, itu yang aku percaya sih. Betul, karena kalau kita bilang properti ini kan uh, capital intensif, Pak. Siapa sih Ya, yang mau ngeluarin intensif menjelang pergantian pemimpin gitu kan? nggak bisa. Dan kalau kita lihat dari itu, properti itu siklus terakhir kok. Betul. Jadi ini kan marketnya kalau aku bilang kalau dari kita ambil siklus 5 sampai 7 tahunan, ini kan lagi minor correction sebenarnya. Aku lihat Ya, habis 2023, 2024 itu bisa naik. Nah, properti itu naiknya itu after 2024 baru bisa kencang. Nah, tapi itu udah late cycle market itu kalau properti udah rally itu terakhirnya. ya, ya, ya. Jadi ya boleh dibilang setelah ada kepastian pemimpinnya siapa, arah ekonomi apa, dan kebetulan 2024 kemungkinan bunga juga udah mulai cooling down, Itu baru itu properti. waktunya properti jalan. Karena ya tesis kita properti kemarin selain nggak reflect ke market flow-nya, juga dibegal dengan kenaikan suku bunga yang agak nggak make sense dari The Fed, yang Iya di luar. benar, dua ekspektasi kencang. Jadinya kalau aku ya kalau itu aku lihatnya nggak terlalu menarik properti sih. Yang paling clear itu aja sih kok. Yang paling clear aku lihat itu clear cut itu consumer harus punya itu core portfolio. Nah, Yes, yes, setuju. Tinggal dipilih nih, Pak. Yang tinggal dipilih. sekarang flow-nya yang meyakinkan yang mana yang disesuaikan dengan kapasitas portfolio kita. Iya benar. Karena kan kita nggak mungkin nih kalau portfolio gede masuknya ke Mayora semua gitu kan. Nggak bisa bagi-bagi. Alfada Unilever sih kebagian juga lah. Saya rasa Unilever ini benar-benar lebih solid sih, Pak. Konsolnya lebih solid. Solid, solid. Dan aku lihat sih kalau kondisinya kayak gini, tahun depan itu kan harga komoditas normalize, tapi nggak jatuh, tapi udah lebih rendah. Harusnya kan marginnya ada perbaikan. Marginnya perbaikan, daya beli balik. Aku sih lihat sih di Unilever itu bisa banyak apa namanya kejutan positif. Oke, oke, oke. Dan kalau sektor selain staples, Pak, consumer selain staples. Kalau selain Staples, aku suka cerita itu cerita retail sebenarnya aku.
retail, cuman retail convenience store. Itu menurut aku hal yang paling convincing sebenarnya sih. Nah, kalau Yang kita paling ngomong, convincing Alfa. Tapi udah naik duluan barangnya. oke. Nah, kalau Oke. kita selain Alfa nih Pak, selain Alfa, kan ada saudara-saudaranya nih yang lebih branded, yang harganya glosor konsisten di bawah. Mau baju yang level bawah, kita punya Rals. Ya. Ralsnya masih konsisten di bawah. Untuk baju branded, kita punya MPPA yang memang udah terapresiasi ya. Ya apresiasi udah mulai jalan lah, udah terapresiasi itu PA. Benar. Ipanya udah terapresiasi juga, MAPA udah terapresiasi. Terus yang belum ini sebetulnya retail model ACES nih Pak. Kalau aku sih lihatnya tahun depan itu gini, ini masalahnya kok. Cerita tahun depan itu bukan cerita kelas menengah sama kelas menengah atas, bukan itu ceritanya kok. Yap, Cerita itu tahun depan itu adalah kembalinya pekerjaan blue collar, sehingga rakyat banyak itu punya duit, rakyat banyak punya duit, belanja perabotannya nggak di Aceh kok. Aceh itu fenomena urban. Nanti yang oke. tiba-tiba punya duit itu yang dikerjanya di kota kabupaten, itu kan yang kerjanya di kebon, di apa, di tambang, itu yang balik. Terus kerjanya blue collar, terus kayak sekarang itu Bloomberg masih hiring supir taksi terus-terusan, ya pekerjaan kayak gitu yang banyak. Dan aku sih lihatnya nggak, belum belum momentumnya ke Aceh, kayak gue lihat. Nanti ya kalau Oke. dari sisi itu. Nah, ini ada yang seru nih Pak, yang mention era dengan harga saat ini, dengan dividen yield yang konsisten dibagikan pada harga sekarang ini sekitar 5% lebih, dengan growth yang mungkin sedikit lebih mudah diprediksi nih Pak, karena kan era udah masuk ke fase mature ya. Jadi yearly growth-nya juga kita lebih gampang predik, sehingga Iya. Yeah. dividen juga kita lebih gampang predik. Nah ini kira-kira gimana nih Pak? Kalau model retail elektronik model era ini Pak? Kalau retail elektronik model era, ya lebih gampang diprediknya, tapi growth-nya, momentumnya udah nggak sekencang kemarin lagi kok. Tahun depan itu Tuh, orang banyak banyak habisin duit itu kan buat kebutuhan sehari-hari, aku lihatnya. Kan yap, ceritanya ekonomi melemah itu. Mas sehari-hari yap, ya, menurut gua dari yang beli handphonenya sering sih jadi agak turunan ya beli barang elektronik. Tapi kalau ngelihat iatnya harusnya bisa ada harapan. Ada harapan. benar. Tapi ngebandingin ini ya, kalau mau lihat bandingin dividen yieldnya, mendingan mana lu beli Era atau lu beli Adaro contohnya. Atau Harum atau batu bara kok. Itu bandingannya kok yang gua sebenarnya agak concern tuh kalau kalau mau lihat dividen sama Era gitu. Nah, cuma bedanya gini Pak, kalau kita ngelihat sebagai dividend hunter, kita kan punya opsi nih, beberapa opsi emiten yang dividennya konsisten tinggi nih. Salah Yeah. satunya kan ERA, MPMX. Mereka ini kan punya satu kelebihan dibandingkan batu bara, Pak. Mereka nggak cyclical. Mereka masih kali ya benar-benar. Nah, ini kan yang mungkin membuat kadang kalau kita sebagai dividend hunter, kita huntingnya itu ke yang cyclical terus. Oke, 20% dividend yield too big to ignore. Tapi jangan sampai itu jadi salam tempel. Setelah terima 20%, I'm sorry, goodbye. Ya, likely kejadian kayak gitu tuh, benar. Nah, yang paling ditakutkan itu kan contoh kayak ITMG. Dividen terakhir tahun 2018, 2000 ya. Setelah itu, Iya. I'm sorry, goodbye gitu kan. Nah, mungkin kira-kira dari model-model kayak gini, Pak, ini bisa jadi satu tantangan tersendiri nggak sih bagi emiten coal? Ya, tantangan sih kok buat emiten call, tapi yang aku ini ya yang aku lihat itu ya, aku sebenarnya itu orang banyak yang bearish banget uncertain sama outlook call price sebenarnya. Oke, Kalau gue sih masih ini ya, gue sih masih punya pandangan gini, base baru harga dari call itu tuh udah nggak di bawah 100. yap, Orang itu masih in most of model analis itu masih oh ya lama-lama harga call itu turun 100 atau mungkin di akhir-akhir lagi balik lagi di bawah 100 kalau ekonomi turun. Aku lihat enggak kok. Itu yang oke. kalau menurut aku call ini cyclical, orang itu bertahun-tahun selalu expect call itu turun, cuma ternyata nggak turun-turun. Ini base harga barunya ini emang di atas. Oke, oke, oke. Kalau aku Dan aku lebih lihatnya situ ya. Ada cyclical sih tapi
at current situation, do we consider bahwa call segampang itu turun? So far tidak terbukti segampang itu turun, nggak terbukti kok. It's not Ya, proven. dan ini Pak, ada satu fakta menarik waktu kemarin saya live bareng ITMG Pak. ITMG ini punya average selling price di 200. Iya. While Newcastle-nya average di Q3 ada di atas 350 gitu kan. Iya. Nah, ini yang bisa saya ambil kesimpulan apa? Kalau katakanlah di Newcastle itu turun di 250 pun, saya rasa ITMG juga nggak akan mengalami penurunan ASP kurang dari 130-150. Which is Yes. 50 itu tercermin di laporan keuangan ITMG Q2, which is juga Iya. sangat bagus gitu kan. Sangat bagus, betul. Sehingga mungkin ini yang kita juga harus tahu nih, oke, coal ini cyclical, cuma kali ini cyclicalnya membuat new range, nggak lagi ranging di bawah, tapi ada new range di atas. Sehingga apa yang selama ini kita ekspektasikan balik ternyata not bad kok, bagi mereka tetap Not bad. kotos-kotos. Bener, not bad. Masih kotos-kotos. Itu yang kalau gue lihat itu apa yang di batu bara sih. Gua pun kemarin itu agak lumayan meremehkan tuh. Ini kayaknya turunnya banyak. Tapi sampai sekarang nggak turun-turun tuh kok. Harganya masih lumayan solid. Nggak Benar. apa namanya mau orang berispak jatuh. Berat kayak. Dan fakta yang lain ini Pak, cash cost emiten batu bara model ITMG itu di sekitar $50. Dan $35 sisanya itu berasal dari royaltinya sendiri itu udah $30 sendiri, hampir-hampir $30 gitu kan. Yeah. Nah, berarti boleh dibilang kalaupun ASP mereka di 150, mereka ini masih punya margin 100%. Yes, benar. Jadi ya masih ini still a good business. Lu mau nyari bisnis apa lagi sekarang? Benar. Jadi itu ceritanya ya. mau turun sampai ekstrim di ASP 140-150, marginnya pun masih nggak terkalahkan oleh bisnis yang lain. Yes, itu dia. Kayak gitu. Dan walaupun udah tinggi itu belum fasenya orang nyari cara buat masuk ke situ rame-rame kan. Benar. Kalau gua masih itu sih, gua masih selama itu kok. Ini kayaknya orang pada nggak mau, orang masih demam ESG. Justru makin hari makin cuan ini bisnisnya. Benar. Karena semakin orang demam ESG, barrier to entry pemain baru itu gede. Jadi gede, bener. Yang bisa main di dalam ya cuma pemain-pemain lama yang memang udah bisa dari lama. Jadi ya istilahnya powernya lebih kuat untuk pemain lama lah. Iya, benar. Jadinya kalau kata gue ya apa namanya kayak batu bara itu ya kayak Adaro, ITMG, Harum itu kayaknya itu more prone to positive surprise going into early next year. Ya. Jadi kayaknya apa yang kita sangka untuk melemah di Q1 kayaknya melemahnya lebih cepat dan akan rebound lebih cepat nih Pak. Akan reboundnya lebih cepat, itu kita lihat. Ya. Oke, ini kan udah hampir 1 jam nih Pak. Kira-kira ada view apa nih Pak? Kalau kita lihat kembali ke makro, kita lihat kembali bahwa akhir-akhir ini The Fed ini udah mulai tidak sehawkish sebelumnya. Iya, udah nggak sahokis sebelumnya, tapi aku ada masalah sama market ini satu kok. Oke. Market itu kan nggak sahokis sebelumnya, tapi kan kita kan percaya bahwa market ini The Fed itu habis itu bunganya stay di atas. Itu kan yang kita percaya, inflasi nggak gampang turun. Benar. Nah, market enggak. Inflasi itu turun dalam tahun depan. Itu yang dipercaya oleh market, itu yang bikin US Treasury yield turun, itu yang bikin satu abis Fed meeting kemarin itu ada harapan, ada flow, ada ini sebelum kejadian seminggu terakhir ini ya, itu jadi ada check up naik ke atas, ingat nggak? Ada optimistis waktu itu. Benar. Jadinya kalau aku lihat sekarang, justru untuk tahun depan ya, terutama untuk indeks, aku sih lihatnya justru aku sih nggak begitu berharap ada January effect juga kok. Oke. Aku kemarin kan mungkin nggak terlalu optimis juga sama window dressing. Kalau aku sekarang makin nggak optimis lagi nih. Kayaknya nggak ada juga January effect nih kok, kayaknya sih. Kenapa? Karena marketnya udah euforia duluan. Lalu any inflation nggak kena targetnya lagi. Inflasinya ternyata nggak turun dalam lagi. Orang lihat ini,
Ini tunggu nih, minggu depan ada data inflasi lagi. Ya, kalau menurut gue suddenly yield-nya bisa naik lagi, ya bikin concern lagi di marketnya. Terus Oke, China nyari opening, orang lihat, oh China dulu lah, Indonesia growth-nya udah ketinggian kemarin, udah turun tuh tahun depan. oke, oke. Jadi kalau boleh dibilang ya tantangan untuk cengkok di bulan 2, bulan 3 ini ya harusnya walaupun bukan karena commodities meltdown, tantangannya masih ada karena overconfidence dari market terhadap the Fed ya. The Fed ini kondisinya overconfidence, jangan mesti hati-hati. Ini overconfidence-nya lumayan. Benar, 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 setuju. Nah, posisi overconfidence ini yang bisa at anytime disappointed by data gitu kan. Yes, bisa disappointed by data. Dan saham yang paling nggak sensitif sama ini consumer and the gang. Tahun depan itu tahun boring kok. Jangan expect ada ide-ide menarik. Nggak. Kalau tanya sama kita saham yang bagus, saham yang boring tahun depan. Iya Pak, saya sebulan terakhir aja udah nge-call-nya mulai keluar saham-saham boring semua Pak. Iya, iya benar. Udah harus boring kok tahun depan. Udah mulai keluar Indofood, ternyata Nah, market yes. Indofoodnya cuan gitu kan. Iya, benar. Indofood Sektor itu kan kita gua cuan. gini loh. Gua kemarin itu coba main di apa namanya? Kemarin coba main di sama-sama small cap itu ternyata udah nggak jalan kok. Justru Nggak itu bisa, masih cuan itu AMRT. Jadi sebelum turun ya, benar, masih oke. Nah, AMRT itu kayak Indofood, itu masih jalan. Hal-hal kayak gitu benar, tuh ntar yang bikin jalan. benar. Masuk Indofood di 6.300-an, seminggu ketarik angin topan, Indofoodnya cuan. Yes, benar. Arah-arah, enggak. Jadi cerita-cerita itu tahun depan itu ya kayak gitu. Dan kalau aku lihatnya tahun depan, kita harus harus happy 10% up, mungkin take profit itu ya harus 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 lebih happy kayak gitu. Kita udah nggak bisa lagi mikir yang beggar gitu-gitu. Aku sih makin sulit aku ngelihatnya sekarang kok. Nggak ada lagi Ya, cerita yang convincing. Not yet, udah terhadap masih bingung nih. Ya? saham ini harus diatur. Kalau tahun 2021 nggak 50% nggak TP, 2022 nggak 30% nggak TP, 2023 10% aja untung-untungan TP bos. Udah TP, itu pesan kita. 10% aja TP. Ah, gua trading di kondisi tahun ini kok, gua paling banyak rugi. Gua rugi itu bukan gara-gara salah call. Benar sahamnya, sering banget itu. Benar sahamnya, keluarnya salah kok. Ini Itu permasalahan fenomena tahun ini. kita entry-nya udah benar, kita overconfidence, target kita Yes. terlalu tinggi, Hmm. akhirnya belum sampai target keseret lagi gitu kan. Yes, itu dia. Nah, ini yang saya lihat. Tahun depan memang kita harus bisa manage ekspektasi gitu kan. Bahwa nggak ada lagi party seperti 2021. Even 2022 kita udah manage ekspektasi bahwa party udah nggak se-ekstrim 2021, ternyata banyak yang keseret black hole juga gitu kan. Kita 2022 black hole, benar. karakteristik dari Staples, Staples ini bukan emiten yang menjanjikan pergerakannya 10% dalam waktu 1-2 bulan. Bisa jadi 10% ini cuma dapat di 3-4 bulan gitu kan. Ya itu harus Iya, happy benar. enough. Iya. Harus happy enough. Bahwa memang tahun depan ya sesuai dengan temanya. Kalau temanya udah Staples, ya bersyukurlah apa yang ada gitu kan. Ya, syukuri apa yang ada kok. Oke Pak, last closing statement Pak. Oke. Ya, mungkin last closing statement-nya selalu ini ya, market boleh up and down. Apa namanya ya? Selalu apa namanya? Cuan dan bocuan itu selalu datang silih berganti dalam hidup ya kok ya. Tapi kita harus tetap optimis karena yang selalu pasti ada itu adalah di tiap adanya gejolak selalu ada opportunity yang baru. Kita harus selalu sadar itu. Dan memang kita harus selalu itu sadar diri di market. Tujuan utama ini kalau aku ya, filosofi aku, kalau misalnya mau investasi, aku selalu nggak lihat mana yang upside-nya paling tinggi. Aku selalu ngukur itu justru kalau turun, can I bear the burden or not? Itu makanya. Can I bear the burden or not? Kalau gue nggak bisa handle the burden-nya, aku nggak masuk. Itu kira-kira. Dan untuk tahun 2023, mindset seperti ini menurut saya makin penting kok. Gitu ya kita lihat. Kita harus Oke, lihat downside, 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 dan downside. Itu yang harus kita lihat tahun depan.
Kayak gini kan, Ya, downside-nya apa? Kayak batu bara. Downside, apalagi downside kayaknya udah habis. Ini udah buka, dividend yield udah gede. Nah, berarti downside-nya minimum. Itu udah kita lihat. oke. Ya, Terus kita harus kayak tag tadi kita lihat kan, downside, apalagi downside-nya? Downside-nya udah bermasalah sekarang nih. Downside-nya udah ada di confidence. Nah, itu kan kita agak berat benar. itu kok kalau downside dari confidence itu ya. Benar, karena Ya. any data disappointment itu biasanya orang udah nggak nalar buangnya. Iya, nggak nalar. Itu kejadiannya. Benar. Dan mungkin satu yang mau saya tambahin, Pak. Kayak hari ini nih, banyak orang yang panik karena udah diajar 4 hari merah, 5 hari merah. Padahal mereka nggak sadar, IHSG hari ini tutup gap. Dan begitu IHSG tutup gap, rebound. Nah, kadang orang karena udah over fear, mereka nggak pakai logika. Mereka nggak nalar lihat market. Akhirnya mereka mungkin tadi banyak yang cut loss berjamaah, akhirnya yang terakhir ditutupnya di atas semua. Itu agak nangis Bombay sih, Pak. Nah, ini Iya, mungkin iya, iya, yang selalu kejadian itu. jadi ya kita harus tetap dalam kondisi kepala dingin lah dalam melihat market. Kepala dingin, untung ngambil cuan itu kepala dingin, cut loss juga kepala dingin. Betul, betul. Penting itu. Kalau kita dalam kondisi panik, jangan take decision at all. Mungkin seperti Ya, itu sih. benar. Setuju, setuju. Oh, ini Mungkin kalau lagi kondisi panik, kayak Koderman aja, bikin posting-posting di Instagram, atau kayak Ko MY bikin meme-meme, lebih better itu kayak gitu, bikin meme kayak gitu. itu Lebih indikator better, lebih bagus. baik saja, Pak. Semakin banyak Iya, benar. postingan saya dan semakin banyak meme-nya MY, ini berarti marketnya amburadul, Pak. Kita nggak trading, kita buat Amburadul, benar. sos, Yes. kita ngurusin Iya, benar. sosmed nggak seperti, Pak. Iya, iya, benar, benar. Benar, pokoknya ini, bahwa di investasi jangan lupa. Di investasi itu kerugian itu lebih banyak muncul ketika kita banyak gerak. Dan Ya, keuntungan itu sebagai besar muncul ketika kita lagi cool, lagi diam. Nah, setuju. Asik ini. latihannya itu emang gimana caranya jadi orang yang cool tadi itu kok. Itu memang berat banget. Ya, teorinya gampang. Teorinya gampang. Teorinya gampang. Kalau dalam nyata itu kena dia jatuh itu udah jedak-jeduk kan ceritanya. Waduh, ini gimana? Oke, ini thank you Farul buat waktunya. Thank you Ya. buat awal bulannya. Sepertinya tahun 2022 ini kita bisa tutup dengan tidak terlalu manis, tapi ya cukup manis lah ya. Baru juga. IHSG di berapa, Pak? 7.000 Kita atau dari Trimegah dari tengah tahun dari bulan Juni nggak berubah 7.100. Oke, saya 7.000, Pak. 7.000, oke, dekat-dekat lah ya. 7.000 ya, oke. Mari kita lihat nanti 1 Desember kita berada di mana. Ketemu lagi Oke. Farul bareng Itu saya lagi tahun baru. di tahun baru di tanggal 8. Nah, Thank you. oke. Farul. Thank you. Sampai ketemu.